Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan Diska, kembali dalam program Info Sehat bersama kawan Diska. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan informasi kesehatan terkait dengan anemia. Sama-sama kita ketahui bahwa dampak dari anemia ini sendiri ini cukup berbahaya sekali, karena ini akan mempengaruhi jaringan reproduksi dari para wanita, sehingga untuk para wanita sangat disarankan nih untuk mempertahankan kondisi agar tidak anemia. Nah, kawan, hadir di studio kawan Diska Ibu Heni Siswati SKM. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Baik kawan, beliau adalah Subkoordinator Pengelola Layanan Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat di Dinas Kesehatan PP dan PKB Kota Madiun. Baik Bu Heni, kalau kita bicara tentang anemia nih, sebenarnya anemia sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebelum masuk ke pengertian anemia, ternyata anemia pun diperingati sebagai hari dunia ya, hari anemia sedunia itu ada. Berarti ini memang penting sekali untuk memperingatkan kepada kita semua, utamanya kaum wanita, agar tidak terjadi anemia. Karena anemia ini adalah suatu kondisi medis di mana kadar hemoglobin dalam darah kita itu kurang dari normal. Nah, kurang dari normal itu berapa? Kalau laki-laki itu kurang dari 13 gram per desiliter. Kemudian untuk perempuan yang tidak hamil ini dikatakan anemi jika HB-nya itu kurang dari 12 gram desiliter. Sedangkan untuk ibu hamil nih, khususnya untuk ibu hamil itu dikatakan anemi jika kadar HB-nya itu kurang dari 11 gram desiliter. Nah, untuk mencapai kadar HB normal, tentu kita perlu ada upaya seperti itu. Karena di dalam hemoglobin itu merupakan protein yang mengikat oksigen yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Itu fungsinya ya. Jadi kalau kadar HB-nya rendah, otomatis oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh itu menjadi berkurang, yang bisa menyebabkan kita tuh kadang-kadang gampang lelah, kemudian sesak nafas, terlihat pucat dan sebagainya. Begitu Retno untuk anemia sendiri. Jadi, artinya kondisi-kondisi di mana batas-batas minimal atau batas standarnya ini yang harus diketahui oleh kawan Diska nih ya Bu Heni ya. Oke. Nah Bu Heni, untuk anemia sendiri nih biasanya ini banyak menyerang pada siapa saja sih Bu Heni? Iya. Jadi anemia ini siapa yang berisiko terkena anemia ini adalah remaja putri dan ibu hamil. Nah, kenapa kok remaja putri? Karena remaja putri itu mengalami masa siklus menstruasi. Bulanannya ada tamu nih ya. Betul. Kemudian yang kedua, pada masa remaja ini merupakan masa pertumbuhan yang cepat, otomatis diperlukan zat gizi yang lebih. Nah, kalau makannya tidak sesuai dengan pola konsumsi gizi seimbang, maka akan bisa terjadi anemia. Kemudian melakukan pola diet yang salah karena ingin kurus ya. Saat ini lagi musim nih ya Bu Heni. Badan begitu ya remaja putri lah, ini juga akan berpotensi anemia jika tidak sesuai dengan aturan diet konsumsi gizi seimbang seperti itu. Sedangkan untuk ibu hamil sendiri, kenapa berisiko terjadi anemia? Pada masa awal kehamilan itu pasti sering terjadi mual dan muntah. Kalau kita bilang nyidam ya seperti itu ya. Makanya sukanya yang asem ya, yang kecut-kecut gitu biar menetralkan seperti itu ya. Kalau mual muntah ini terjadi dalam waktu lama, apalagi sering, ini akan menyebabkan ini tadi banyaknya zat-zat yang sudah kita makan keluar. Kalau tidak diimbangi dengan pola makan yang baik, maka bisa berpotensi terjadinya anemia. Atau juga bisa terjadi ibu hamil ini memang punya riwayat anemia sebelumnya. Jadi pada masa sebelum hamil, misalnya pada saat mudanya itu memang punya riwayat anemia, ini akan berpotensi
ibu hamil ini juga anemi kalau tidak diimbangi dengan tadi pola konsumsi makan yang baik. Kemudian hamil kembar. Nah, hamil kembar ini otomatis memang ada dua janin yang perlu di cover, yang perlu mendapat konsumsi. Nah, ini makanya juga berpotensi terjadinya anemi. Atau juga jarak kelahiran yang terlalu dekat. Nah, jarak kelahiran terlalu dekat di mana yang satunya mungkin yang satu masih masa menyusui, kemudian yang sudah hamil lagi. Lah ini juga semuanya sumbernya dari ibu. Lah ini juga berisiko terjadinya anemi. Itu beritma. Jadi ada dua yang memang berisiko atau rentan terjadi anemi, yaitu remaja putri dan ibu hamil. Tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun juga bisa anemi kalau juga konsumsi makannya tidak dengan seimbang gitu. Iya. Oke, ternyata faktor risiko untuk anemi ini ternyata paling utama pada remaja nih kawan. Jadi harus diperhatikan nih para remaja saat ini nih ya. Kalau boleh tahu nih Bu Hendy, untuk tanda atau gejalanya orang anemia itu seperti apa sih sebenarnya? Gitu ya. Kalau gejalanya itu yang nampak aja pasti kita akan kelihatan pucat ya, karena sel darah merah kita sedikit sehingga penampakan kulit itu tidak memerah tetapi pucat. Pucat. Itu juga pucat pada wajah, kemudian juga pada kelopak mata ya. Kalau kelopak mata itu juga kelihatan pucat, tidak ada merah-merahnya gitu. Kemudian mudah mengantuk, gampang lelah. Nah, seperti itu adalah merupakan beberapa tanda kalau kita itu kekurangan hemoglobin dalam darah ya, atau anemi tadi. Nah, ternyata apa ya, gejalanya juga cukup kelihatan sekali ya. Gampang ngantukan ini harus diperhatikan ya. Tidak bugar, tidak bugar, betul Bu Hendy. Nah, kalau dari tanda itu tadi Bu Hendy, penyebab utama dari anemia itu sebenarnya apa? Ya. Jadi penyebab dari anemi itu sebetulnya yang paling utama adalah kekurangan zat besi. Di mana zat besi ini memang merupakan bahan atau protein yang dibuat untuk membuat sel darah merah tadi. Seperti itu. Yang pertama adalah kekurangan zat besi, makanya sering disebut sebagai anemi gizi besi. Seperti itu. Gizi besi, betul. Kemudian yang kedua adalah kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Atau juga bisa karena terjadinya perdarahan yang hebat. Nah, itu kenapa bisa kekurangan zat besi ini terjadi kalau kita kekurangan makan makanan yang memang mengandung bahan zat besi tadi, yaitu terdapat pada daging, kemudian pada sayuran hijau, kacang-kacangan, juga terkelompok biji-bijian. Kemudian untuk yang vitamin B12 dan asam folat ini memang merupakan bahan ya untuk sel darah merah ya, untuk membentuk sel darah merah. Nah, ini kalau kita kekurangan tersebut maka akan menyebabkan kita itu anemi. Kenapa anemi? Karena yang mengangkut oksigen ke dalam darah ini juga berkurang. Satu lagi tadi untuk penyebabnya adanya gangguan pada sumsum tulang. Nah, karena di sumsum tulang inilah karena disitulah tempat memproduksi sel darah merah atau yang nanti di dalamnya ada hemoglobin tadi. Jadi kalau terjadi gangguan pada sumsum tulang, misalkan autoimun atau ada penyakit kanker dan sebagainya, nah ini makanya harus diperhatikan. Dan kalau penyebabnya itu berarti ini harus diobati terlebih dahulu. Begitu Bu. Nah, jadi kekurangan zat besi penyebabnya kekurangan vitamin B12, kemudian kekurangan asam folat, mungkin terjadinya gangguan pencernaan. Itu juga bisa. Sehingga apa yang kita makan itu tidak maksimal diserap oleh tubuh karena adanya gangguan pencernaan, dan yang terakhir adanya gangguan di sumsum tulang tadi, di mana di situ tempat untuk memproduksi sel darah merah. Gitu. Jadi kalau kita bicara dengan anemia dengan beberapa tanda, kemudian ternyata juga cukup berbahaya sekali juga ya kalau kita sampai kekurangan hemoglobin dalam darah, produktivitas menurun ini. Nah, Bu ini untuk anemi ini sendiri, apakah sebenarnya bisa dicegah? Bisa. Jadi begini ya, kalau anemi itu bisa dicegah dengan cara, karena tadi penyebabnya adalah kekurangan zat besi, kemudian kekurangan vitamin B12 dan asam folat, kemudian terjadinya gangguan pada pencernaan, maka upaya mencegahnya adalah dengan menghilangkan penyebabnya. Begitu.
Yang pertama yang bisa kita lakukan ya, untuk mencukupi agar kita tidak kekurangan zat besi seperti yang saya sampaikan tadi, perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari daging ya, kemudian daging, kacang-kacangan, juga sayuran hijau. Nah, untuk protein sendiri yang baik adalah protein yang hewani, karena ini mengandung protein heme, ini lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya, seperti itu. Kalau yang B12 dan asam folat terdapat pada telur, kemudian produk olahan susu ya, juga pada sayuran hijau. Itu memang sudah terangkum di dalam pola konsumsi gizi seimbang, di mana memang kita harus makan aneka ragam makanan, ya. Betul, keanekaragaman makan. Jadi tidak hanya mengandung karbohidrat sama lauk saja, tetapi harus ada karbohidrat, lauk, protein hewani dan nabati. Nah, untuk hewani ini memang boleh dalam satu kali makan itu harus ada 2 protein hewani. Ya. Karena memang ini merupakan protein heme yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, yang dicukupi lagi dengan cukup air dan buah-buahan. Karena sayur dan buah-buahan ini adalah mengandung unsur mineral ya, meskipun kecil ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Begitu. Kemudian kita harus menjaga kondisi pencernaan kita, hindari alkohol ya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat sehingga pencernaan kita ini memang terlatih untuk mencerna makanan-makanan yang sehat seperti itu. Betul. Kalau sudah di dalam lambung terkena alkohol dan sebagainya, tentu akan terjadi masalah dalam lambung kita sehingga akan mempengaruhi fungsi pencernaan. Kalau fungsi pencernaan ini sudah berubah fungsinya ya, sudah menurun fungsinya, maka apapun yang kita makan mungkin saja penyerapannya tidak baik. Betul, nggak sempurna ya. Sempurna. Sudah makan makanan sayuran dan sebagainya yang mengandung zat besi, kemudian vitamin B12 dan asam folat, tapi kemampuan menyerapnya tubuh ini tidak baik, ya akan hilang seperti itu. Ya, gitu. Nah, kawan, ternyata pola makan itu juga menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan sebagai pencegahan terhadap anemia ini sendiri. Nah, itu tadi kan pencegahan ya, Bu Eni. Nah, sekarang kalau kita bicara pencegahan, pasti ada upaya nih yang dilakukan apabila seseorang ini jelas tahu-tahu sudah anemia nih. Apa yang harus dilakukan Ibu untuk kasus-kasus seperti ini? Jadi memang kalau prinsipnya kita kan memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Betul. Nah, itu. Sekarang kalau sudah terjadi, kalau sudah terjadi ini berarti harus perlu tindakan yang tepat seperti itu. Di upaya pencegahan tadi saya tambahkan lagi, kalau dari konsumsi makanan sehari-hari kita kurang, maka perlu adanya suplementasi, yaitu dengan minum tablet tambah darah secara rutin seminggu sekali untuk wanita usia subur. Nah, wanita usia subur ini yang sudah menstruasi sampai yang nanti mau menopause ya, kayak gitu. Kalau ring umur biasanya kita pakai umur 12 sampai 49 tahun. Tetapi masing-masing orang kan beda. Betul. Makanya kalau di usia produktif yang penting sudah menstruasi sampai nanti jelang menopause itu berarti masih diperlukan adanya zat besi dalam darah. Karena kebutuhan zat besi kita itu sekitar 8 untuk anak usia 10 sampai 12. Kemudian yang rata-rata di usia kita mulai umur 19 sampai 39 itu 15 mg, kemudian di atasnya itu 18 mg. Seiring bertambahnya usia sudah kembali lagi ke 8 mg gitu. Itu adalah upaya pencegahan yang saya tambahkan selain konsumsi gizi seimbang, minum tablet tambah darah secara rutin. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi anemi? Kalau memang aneminya itu sudah berat, maka perlu dilakukan transfusi, Bu Retno. Jadi tidak bisa kalau sudah kurang dari 8 gram per desiliter itu biasanya sudah perlu dilakukan transfusi ya. Karena ini pasti orang yang sudah lemah, gampang pingsan seperti itu ya. Maka perlu dilakukan transfusi sesuai dengan golongan darah yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu dengan pemberian tablet FE. Pemberian tablet tambah darah ini sesuai dengan kategori tingkatan aneminya.
ya, apakah dia masih terkategori ringan, sedang atau berat. Nah, ini mempengaruhi jumlah TTD yang diperlukan, yang harus dikonsumsi, karena dikonsumsi. sebagai terapi ya Bu ini. Kan bisa jadi nanti dua butir, tapi dua kali ya, dua butir kali 2 kali atau 2 butir sekali saja, seperti itu. Jadi memang kalau bisa kita cegah anemi, tetapi kalau sudah terjadi anemi perlu waspada. Karena kenapa namanya? Kalau sudah risiko, kalau sudah parah, ini harus dilakukan transfusi. Begitu ya. Nah, kawan, ternyata untuk memberikan pengobatan ini akan lebih apa ya? Lebih membutuhkan effort yang besar, atau mungkin lebih membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Makanya salah satu pencegahan yaitu melalui minum tablet tambah darah itu adalah cara yang terbaik. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Heni, terkait dengan tablet tambah darah, apakah bisa didapatkan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Madiun? Bisa. Jadi memang gini, untuk tablet tambah darah kita itu punya, kita serahkan ke masyarakat ya. Kalau tablet tambah darah program seperti halnya untuk anak-anak usia sekolah ini, kebetulan yang pegang UKS ya. Untuk tablet tambah darah untuk anak sekolah atau remaja putri ini sudah tersedia di puskesmas. Jadi kita pemberiannya melalui sekolah, melalui program UKS. Sedangkan tablet tambah darah untuk ibu hamil ini diberikan secara gratis di puskesmas ya, dengan minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Kalau tablet tambah darah program itu mengandung 60 mg besi esensial. Di situ kalau untuk kita itu adanya fumarat ya. Yang fumarat itu yang kandungan yang ada di kita ditambah 0,4 mg asam folat. Itu adalah kandungan yang ada di tablet tambah darah program. Sedangkan yang diberikan ini yang diberikan gratis, yang gratis itu memang itu yang diperlukan. Betul. Karena kebutuhan secara angka kecukupan gizi 0,4 mg asam folat ini memang adalah kebutuhan kita sehari-hari. Sejumlah itu. Ya, itu. Kalau kita berikan istilahnya suplemen seminggu sekali, tapi tetap dalam konsumsi harian kita pakai pola konsumsi gizi seimbang, mengandung zat-zat tadi ya, ada produk olahan susu dan sebagainya, itu insya Allah sudah tercukupi. Nah, ada lagi yang satu adalah dengan program mandiri, tablet tambah darah mandiri. Sekarang kan banyak dijual ya. Beli sendiri maksudnya. Betul, beli sendiri itu bisa. Karena di sana juga ada multivitamin ya. Selain kandungan Fe, itu juga ada kandungan vitamin C-nya, ada kandungan vitamin B-nya. Terserah, kita nggak nyebut merek, Bu Retno. Yang jelas di situ ada kandungan Fe-nya. Yang jelas ada kandungan Fe-nya, seperti itu. Harus diperhatikan nih, berarti apapun mereknya ya, karena yang kita butuhkan adalah di TTD-nya ya, tablet tambah darahnya. Jadi di dalam komposisi harus diperhatikan nih Bu ini kalau beli. Harus ada Fe-nya. Kalau standarnya yaitu tadi harus mengandung 60 mg besi esensial dan 0,4 mg untuk asam folatnya. Jadi ini kawan Diska, jadi harus diperhatikan kalau mungkin membeli tablet tambah darah yang ada di pasaran ya, yang ada di toko obat, ini yang harus diperhatikan itu kecukupan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah 6 sampai dengan 60 mili sampai dengan untuk yang asam folatnya 0,0. Jadi itu yang perhatikan nih. Bu Eni, kembali pada tablet tambah darah ini. Nah, untuk tablet tambah darah yang diberikan pada ibu hamil tadi ya, mereka apakah diberikan setiap kali mereka akan datang di pos pelayanan pada saat pemeriksaan atau bagaimana ini? Jadi untuk ibu hamil itu memang ada pemeriksaan minimal itu 6 kali selama masa kehamilan. Jadi kita sudah naik tingkatnya, tidak 4 kali selama kehamilan, tapi sekarang sudah 6 kali. Karena memang harus ada pemeriksaan USG di trimester 1 dan trimester 3. Nah, pada saat kunjungan pertama ini Bu Retno, itu memang ibu hamil itu kita screening dengan layanan 10T, mulai ditimbang, kemudian diukur tensinya, denyut jantung janinnya, kemudian sampai pada imunisasinya dan pemberian tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah pada saat kontak pertama ini kita berikan untuk 1 bulan ya. Kemudian diberikan 1 bulan. Di buku KIA itu sudah ada kartu kontrolnya, jadi ibu hamil itu juga harus mandiri sebetulnya, patuh dengan dirinya sendiri, bahwa saya memang perlu untuk mengkonsumsi
tablet tambah darah. Karena kalau ibu hamil ini tidak anemi ya, tidak sendiri kemudian terjadi anemi, maka akan risiko terjadinya perdarahan, kemudian akan adanya bayi lahir prematur, atau juga terjadinya bayi lahir dengan berat badan lahir rendah seperti itu. Apakah bisa terjadi keguguran juga nih Bu? Bisa, bisa sampai bahaya juga berarti. Karena memang fungsinya ini kan kita untuk sel darah merah ini kan memang mengangkut oksigen, di mana kalau oksigen itu tersebar di seluruh tubuh maka fungsi tubuh akan menjadi baik. Iya. Makanya bisa terjadi juga gangguan pada pertumbuhan balita kayak gitu, karena memang tidak bisa tumbuh secara normal akibat kekurangan zat besi tadi yang menghambat tersebarnya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kembali lagi ke ibu hamil, setelah minum itu harus ada centangnya di buku KIA, buku pink itu Berno. Jadi sudah disediakan di situ. Kalau itu nanti mau habis, silahkan periksa lagi di fasilitas pelayanan kesehatan ya, boleh di puskesmas. Yang jelas kalau kita layanan gratisnya untuk TTD itu di puskesmas Bu Retno, yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Meskipun gratis ini bukan tidak ada efeknya Bu Retno. Ternyata memang tablet tambah darah yang diberikan oleh pemerintah ini sudah memenuhi standar, dan kalau itu dipatuhi oleh ibu hamil insya Allah tidak terjadi anemi pada masa kehamilan. Ya. Begitu dihabis, periksa lagi ke puskesmas, kita beri lagi sampai nanti di 90 tablet. Jadi ada 3 bungkus yang diberikan 30 kali 3 ya? Ya, 30 kali 3 yang diberikan kepada ibu hamil gitu ya. Jadi ibu hamil silahkan datang ke puskesmas kalau TTD-nya habis. Yang penting patuhi untuk minum Bu Retno. Oke, nah kawan Diska, ternyata faktor risiko apabila terutama pada ibu hamil yang memang kekurangan atau anemi lah gitu ya, ternyata bisa menyebabkan adanya berat lahir yang tidak normal, kemudian juga kadang-kadang bisa menyebabkan keguguran juga. Nah ini berarti sangat penting nih ya Bu ini untuk pemberian tablet tambah darah, terutama untuk para remaja dan ibu hamil. Itu baik kawan Diska, ternyata informasi terkait anemia ini cukup penting sekali nih Bu Heni, dengan 2 sasaran yang sangat penting ini Bu Heni. Kemudian pemerintah juga sudah mengupayakan berbagai cara untuk yang anak sekolah sebagai remaja putri, sudah diberikannya melalui program tablet tambah darah anak sekolah. Kemudian untuk yang ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama untuk yang di puskesmas sudah diberikan nih. Nah, tinggal bagaimana nih ibu hamil untuk bisa dan remaja bisa memanfaatkannya. Nah, konsumsi ya. Dengan sudah dilaksanakan semua kegiatan program untuk mencapai agar wanita ini tidak anemia nih Bu Heni. Nah, apa nih pesan yang bisa disampaikan nih agar nih kita benar-benar para remaja dan ibu hamil terhindar nih dari anemia. Karena saya ulas dulu, karena dampak anemia itu bisa menimbulkan kelelahan, kelemahan, kemudian penampakannya pucat, bisa terjadi sesak nafas juga karena pasokan oksigen yang kurang, akhirnya sesak nafas. Justru pada anemia yang berat bisa menyebabkan penyakit jantung atau gagal jantung, karena jantung dipaksa untuk memompa lebih keras untuk mengedarkan oksigen yang sedikit tadi ke seluruh tubuh. Jadi effortnya jantung lebih besar lagi. Untuk anak-anak bisa juga mengakibatkan keterlambatan dalam pertumbuhan, ya dampaknya seperti itu. Kemudian yang untuk remaja putri, berkurangnya produktivitas, juga kecerdasan. Sedangkan itu ibu hamil bisa terjadi perdarahan pada saat melahirkan, kemudian lahir prematur, BPLR dan sebagainya. Melihat dampak yang seperti ini, maka yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah pola konsumsi gizi seimbang. Yang kedua adalah budayakan suplementasi tablet tambah darah. Ini untuk wanita usia subur 1 minggu 1 kali sepanjang tahun. Jadi sebanyak 52 butir yang dikonsumsi selama 1 tahun. Dan satu lagi, bagaimana cara mengkonsumsi tablet tambah darah? Tablet tambah darah ini harus diminum dengan air bening ya, air putih aja dia susu ya, air bening ya, dengan air ya. Hindari minum dengan teh, susu ya, atau kopi, karena ini akan menghambat penyerapan Fe ya. Dan lebih baik lagi, kalau setelah minum tablet tambah darah, silahkan minum vitamin C atau jus jeruk, karena dengan vitamin C ini akan membantu penyerapan
Feros Ferosnya. tadi ke dalam tubuh. Itu yang bisa saya pesankan, Bu Retno. Jadi ada 3 pola konsumsi gizi seimbang. Isinya banyak ini. Biasakan sarapan, makan aneka ragam, cek dulu kalau mau beli makanan yang kemasan dan sebagainya. Yang kedua, budayakan suplementasi tablet tambah darah tadi ya, seminggu sekali. Kemudian yang ketiga tadi adalah dengan kita mematuhi cara minum tablet tambah darah yang benar, termasuk boleh betul, minumnya dengan apa dengan gitu ya, apa, Bu, ya. dengan cara minum yang benar ini, maka efeknya juga akan maksimal. Soalnya kadang-kadang gini, saya sudah minum tablet tambah darah rutin, pakai apa? Pakai teh lah, ini penyerapannya kurang maksimal kayak gitu. Itu benar yang bisa saya sampaikan dan pesankan kepada ibu-ibu juga remaja putri ya, utamanya yang menjadi kawan Diska ya, follow up kawan Diska, mohon diperhatikan karena ini merupakan sesuatu yang penting sampai ada peringatan Hari Anemi Sedunia. Mari kita cegah anemi agar tumbuh generasi yang lebih baik, yang lebih sehat dan lebih produktif. Yang pasti bebas stunting nih ya Bu Ani. Ya. Baik. Baik kawan Diska, ternyata dampak anemia cukup banyak sekali. Nah, biasakan mulai sekarang khususnya untuk remaja putri seperti himbauan yang disampaikan Bu Eni tadi, konsumsi tablet tambah darah. Nah, terima kasih Bu Eni sudah hadir di kawan Diska. Baik kawan, terima kasih sudah stay tune di @promkes-Kota Madiun dan jangan lupa tetap di subscribe ya untuk YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan dan bye.